إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Marilah kita senantiasa konsisten untuk selalu bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Karena tidak ada yang membuat kita bahagia. Tidak ada yang akan membuat kita selalu dijaga Allah kecuali dengan selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jal akan semakin mencurahkan rahmatnya kepada kita ketika kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah azza wa jal. Karena puncak ibadah adalah syukur. Tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, karena kunci kebahagiaan dunia akhir adalah syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Jaga betul selama hayat masih di kandung badan. Dua hal utama yang merupakan pilar syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga tauhid, jaga ikhlas pada setiap amal kita. Pastikan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, setiap muslim yang ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, dia harus fokus kepada kesucian hati dan jiwa. Waktunya, umurnya, amalnya, semua potensi yang ada pada dirinya harus ia gunakan untuk mensucikan jiwanya. Mengapa demikian? Karena kesucian jiwa identik dengan kebahagiaan dan kebaikan. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling luhur akhlaknya? Karena hatinya bersih. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesederhanaan, dengan segala keterbatasan dalam hidup beliau, tapi beliau paling bahagia karena hati beliau bersih. Jadi jangan mencari kebahagiaan kecuali melalui hati yang suci. Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh dalam surat Al-Lail, kalau kita cermati renungkan dengan baik, apa kata Allah? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang
menyalurkan hartanya yang mensucikan jiwa. Jadi dia orang yang bertakwa itu wasayujannabuhal atqa. Orang yang bertakwa itu bukan cuma memberi, bukan cuma bersedekah, bukan cuma menyalurkan donasi, tapi donasi yang disalurkan, infak yang dikeluarkan, orientasinya yang mensucikan jiwa. Ini yang harus kita perhatikan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan dapat mensucikan jiwa? Disebutkan oleh para ulama, ada 5 sifat, 5 hal yang harus kita fokuskan agar apa yang kita lakukan mensucikan jiwa. Dan kalau sudah suci pasti bahagia, berkah dan semakin baik. Disebutkan para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam waja'a rabbahu biqalbin salim, dia datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Makanya Nabi Ibrahim adalah sosok nabi dan rasul yang memiliki hati yang sangat bahagia. Dan salah satu nabi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwatal iman. Yang pertama, jangan berbuat sekecil apapun kecuali karena Allah. Aslama lillahi bitauhid. Apapun kerjakan, semua yang kita kerjakan karena perintah Allah. Berumah tangga karena perintah Allah, bekerja mencari mata pencaharian karena perintah Allah, berbuat baik karena perintah Allah. Itu yang kita lakukan. Jangan lalai kita dari hal tersebut. Jangan berpaling dari ikhlas. Sallama litibai sunnati Rasulillah. Konsisten mengikuti tuntunan Nabi. Jadi kita ngikut Rasul. Mengikuti tuntunan Nabi, konsisten mengikuti sunnahnya. Agar hati semakin bersih. Tidak ada sunnah ketika tidak ada sahabat di sana. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan, as-sunnatu indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah. Kalau mau mengikuti tuntunan Nabi, maka kita harus mengikuti sahabat Rasulullah. Tanpa sahabat tidak mungkin ada petunjuk Nabi. Karena kata Syekhul Islam, mengapa Imam Ahmad sampai berkata begitu? Karena semua sahabat berpegang teguh dengan tuntunan Nabi. Segala hal yang tidak ada tuntunannya, yang menyimpang, pasti tidak ada sahabat di sana. Pasti tidak ada sahabat Rasulullah. Ikuti. Dimulai dari mana? Dari hati. Hati yang sesuai dengan tuntunan, yang cinta Allah. Yang cinta Allah, yang lebih mencintai Allah daripada anak, istri, dunia beserta isinya. Ini hati yang sunnah. Hati ini hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Lisan yang sunnah, yang selalu bahasa dengan Al-Quran. Membacanya dengan benar, mentadaburinya. Amalan yang sesuai dengan sunnah, salat dengan benar. Bagaimana hati bersih kalau dia tidak sholat? Bagaimana hati bersih kalau dia sholat tidak pernah khusyuk? Sholatnya jauh dari tuntunan Nabi alaihissalam. 3 hal itu kata Ibnu Qayyim. 3 kunci kebaikan, hati, lisan, dan amal. Kunci hati, cinta Allah. Kunci lisan, ibadah lisan, Al-Quran. Kunci kebaikan amal, sholat. Yang ketiga, istislama liqada'illah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah terhadap semua takdir Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Kamalullah azza wa jal min af'ali. Kamalullah azza wa jal. Atau af'aluhu subhanahu wa ta'ala min kamali. Wa kamalul insan min af'ali. Kesimpulan yang luar biasa.
Allahu Jalla wa'ala, perbuatannya, takdirnya, itu bertolak dari kesempurnaannya. Jadi tidak ada yang salah pada takdir Allah. Li'anna af'alahu min kamali. Karena semua perbuatan Allah bertolak dari kesempurnaannya. Jadi mau takdir baik, buruk itu kan berdasarkan persepsi manusia. Bagi Allah tidak ada takdir buruk. Semua takdir itu baik. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam Syifa'ul Alil, hakikat takdir itu rahmatnya, hikmahnya, keadilannya, ilmunya, dan kelembutannya. Tidak ada yang salah. Jadi kita harus selalu menerima semua takdir Allah. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga jarak dari semua yang dibenci Allah. Jangan dibahas, itu haram apa makruh. Gak usah dibahas, sahabat tidak pernah seperti itu. Ketika datang larangan, sebentar, larangan ini haram apa makruh. Itu bedanya sahabat dengan kita. Selama Allah benci, tinggalkan. Semua yang dibenci Allah, tinggalkan. Menjaga jarak dari semua yang dibenci Allah Jalla wa'ala. Sehingga itulah pentingnya kita menuntut ilmu agama, agar kita bisa tahu mana yang dibenci Allah dan mana yang dicintai Allah. Terakhir, kita harus mencintai semua orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang dicintai Allah, bahagianya kebahagiaan kita. Menderitanya penderitaan kita. Dan kita harus benci semua orang-orang yang dibenci Allah Jalla wa'ala. Fokus 5 ini, hati akan bersih. Jaga ikhlas. Konsisten terhadap tuntunan Nabi SAW. Ridha kepada takdir. Ridha kepada takdir. Menjaga jarak dari semua yang dibenci Allah. Semua yang dibenci Allah. Bencilah semua yang dibenci Allah karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal iman. Orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi bukan karena Allah, maka hatinya itu faqad istakmal iman, telah syarat dengan iman. Kemudian kita harus berusaha mencintai semua orang-orang yang dicintai Allah. Saudara kita di Palestina sedang terzalimi. Penderitaan mereka, penderitaan kita. Kesedihan mereka, kesedihan kita. Kalaupun kita tidak bisa bantu dengan harta, kata Syekhul Islam, tegakkan jihad dengan doa. Karena jihad itu tidak hanya dengan tangan, jihad juga bisa dengan doa. Rasulullah alaihissalam bersabda, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum wa du'aihim wa salatihim. Banyak dari kita meraih kemenangan, mendapatkan rezeki, ternyata berkat doa orang-orang miskin. Berkat doa pembantu kita, doa supir kita, orang-orang yang dekat kita, doa mereka. Doa, sholatnya mereka. Kita saat ini doa. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah membantu saudara kita di Palestina. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala, meringankan beban hidup mereka. Semoga Allah hancurkan Yahudi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه إلى يوم الدين أما بعد. يا إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يرد القضاء إلا الدعاء. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut. Tapi singkatnya kata Ibnu Qayyim, makna hadis itu adalah aqwal asbabi bid dunya fi jalbil masalihi wa daf'il madar huwa du'a. Kesimpulannya, sebab dan ikhtiar terbaik yang dilakukan oleh manusia di dunia dalam rangka mendatangkan maslahat dan menghindari mudarat, yang terbaik adalah doa. Seorang muslim sejati,
seorang muslim yang ingin memiliki kekuatan sabar, seorang muslim yang baik tidak pernah lepas dari doa. Para ulama, para sahabat tidak pernah memahami doa itu meminta, sekedar meminta sesuatu kepada Allah, menyampaikan hajat kepada Allah. Lihat Umar, apa kata Umar? La yahummuni hammul ijabah, walakin yahummuni hammud du'a. Yang penting bagi saya ketika saya berdoa bukan ijabahnya, tetapi doanya. Kalau saya sudah berdoa, itu yang sangat saya banggakan. Kalau saya sudah bisa angkat tangan, Rabbi, maka ini yang sangat membuat hatiku bahagia. Kenapa? Karena Umar dan sahabat Rasulullah memahami doa itu sebab Allah mencintai kita. Makanya Nabi tidak pernah membenarkan diri kita berdoa hanya pada saat kita susah, hanya pada saat kita butuh. Doalah ketika kita tidak membutuhkan Allah. Doalah pada saat kita tidak dalam keadaan mengalami apapun. Apa kata Rasulullah? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka bisyiddah. Banyaklah meminta kepada Allah, kenali Allah, mintalah Allah apa saja di saat kamu tidak dalam keadaan mengalami masalah apapun. Ya'rifka bisyiddah. Kalau kamu suka berdoa di saat kamu tidak mengalami masalah apapun, tidak menghadapi persoalan apapun, lalu kamu suatu saat nanti menghadapi masalah, Allah akan dengar doamu. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, dituturkan oleh Umar, menunjukkan bahwa doa itu sebab Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan doa itu salah satu, kata Ibnu Qayyim, pensuci jiwa. Karena Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu inti ibadah. Amal yang dicintai Allah itu doa. Orang yang banyak berdoa, kuat jiwanya. Orang yang banyak ngeluh kepada manusia, akan Allah lemahkan jiwanya. Banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa melalui hidup ini, menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Doa yang ikhlas, terutama doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita. Semoga Allah Jalla wa Ala menolong saudara-saudara kita di Palestina mengatasi musibah dan masalah yang sedang mereka hadapi. Semoga Allah Jalla wa Ala hancurkan, binasakan musuh-musuh Allah, yaitu Yahudi, Zionis, Israel. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa damir a'da' ad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afin al-madlumin al-athfal wa kibar as-sin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin wa damir a'da' ad-din wa ahli al-kafarat at-taghin. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la